Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya baik ya. Materi kita kali ini akan membahas tentang rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Yang tersebut akan menjadi pembahasan kita di hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita hendaknya berdoa dulu. Dengan berdoa kita akan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, coba amati dua gambar ini. Kira-kira pernahkah kalian melihat seorang bayi yang meninggal? Dan pernahkah kalian melihat nenek-nenek yang sudah berusia 100 tahun akan tetapi masih sehat walafiat? Dan kenapa bayi yang belum punya dosa sudah meninggal lebih dulu? Dan kenapa nenek-nenek bisa mencapai umur 100 tahun bahkan lebih? Kira-kira kenapa? Ayo, ada yang tahu? Bahasan kita kali ini adalah yang pertama, iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar. Dalam bahasa, qadha itu bisa diartikan sebagai penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, ataupun perintah dalam bahasa. Namun, qadha secara bahasa bisa diartikan kepastian, peraturan, ukuran, atau perwujudan dari ketetapan tersebut. Dan secara istilah, qadha itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya sesuai dengan iradah, yakni kehendak Allah, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya, termasuk jodoh. Nah, umur berapa, jodoh berapa, itu. Zaman azali itu zaman di mana roh diciptakan oleh Allah. Sebelum roh tersebut tahu menau akan dilahirkan di mana, akan dikuburkan di mana, berapa umurnya, dan lain sebagainya. Secara istilah, qadar itu adalah perwujudan dari ketetapan atau qadha tersebut. Ini ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkenaan atau berhubungan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya Allah atau kehendak Allah. Jadi ketika sampean semua hidup, nah qadarnya hidup itu adalah perjuangan. Sampean bisa memilih, sampean mau berjuang sesungguhnya atau berjuang setengah-setengah, dalam artian memperjuangkan kehidupannya. Sampean mau kaya apa enggak, mau rajin apa enggak, gitu. Ketika kehendak tersebut, nah, kehendak Allah dan kehendak manusia itu sudah pasti beda. Kehendak Allah itu tetap, dan qadar itu adalah lebih banyak ke kehendak manusia, yang mana manusia bisa merubah kehendak tersebut. Dengan kerja kerasnya dia bisa sukses, mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Iman kepada qadha dan qadar itu bagaimana? Nah,
Ketika sampeyan berbicara iman kepada qada dan qadar, saya beriman kepada qada dan qadar. Nah, maka sampeyan harus bisa meyakinkan hati sampeyan untuk apa? Meyakini sepenuhnya di dalam hati sampeyan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidupnya. Jadi ada orang jelek gak usah dibully. Ada orang kurang mampu gak usah dibully. Ada orang yang kaya, jangan sombong. Saya kaya, kamu kere, gak usah gitu. Jadi sampean hanya meyakini, oh itu semua ketetapan dari Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Gitu. Karena apa? Semua itu sudah ada. Sudah ditetapkan oleh Allah, yang mana ketetapan tersebut dikuatkan dengan dalil. Ada dua macam, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi biwal. Yang mana di situ tertera ini dalil nakli untuk yang qadar. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum tersebut kecuali kaum tersebut yang merubahnya, sebagaimana yang dijelaskan tentang bagaimana orang yang kerja keras bisa menjadi kaya, seperti pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, terus ada lagi dalam surat Al-A'la ayat 3 yang menjelaskan walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar atau masing-masing dan memberi petunjuk. Itu siapa? Allah. Yang menentukan takdir itu Allah. Namun, takdir itu ada dua macam, yakni takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang takdir mu'allaq adalah takdir yang mana takdir tersebut erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Namun takdir mubram terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Sudah terjadi ya terjadi. Seperti tsunami, longsor dan lain sebagainya. Itu takdir mubram yang tidak bisa dirubah sama sekali. Tidak dengan kehendak kita. Nah, kita bisa menjadi sukses itu perwujudan dari takdir mu'allaq. Takdir yang mana kita bisa merubah diri kita sendiri. Sebagaimana di ayat tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar, yakni bisa melatih dirinya untuk bersyukur, ya. Tidak mudah untuk putus asa, selalu optimis dalam bekerja, meningkatkan nilai ibadahnya, menumbuhkan jiwa pemberani, seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Orang itu tidak akan susah. Orang-orang yang tidak putus asa dan orang yang tidak sombong itu bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang sadar akan dirinya siapa, di mana, dan kenapa, dan lain sebagainya.
mampu memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Terhadap orang tua dia tawadhu, terhadap guru dia tawadhu, terhadap masyarakat dia tawadhu. Dia akan selalu optimis. Ketika dia susah, dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu hikmah ketika orang-orang tersebut sudah mampu mengimani yang namanya takdir atau qada dan qadar. Ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Jadi ada ciri-ciri tersendiri. Orang tersebut ketika mengimani qada dan qadar, orang itu selalu tawakal, senantiasa optimis. Itu ciri-cirinya. Sudah paham anak-anak? Itulah materi kita hari ini. Semoga semua yang telah diuraikan tadi ada manfaat barokah untuk kita semua. Kita akhiri dan kita tutup materi kita kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.